Nama saya Rangga Gumia, saya mantan atlet nasional taekwondo Indonesia dari tahun 1990 sampai 1996. Saya salah satu atlet perwakilan untuk Olimpik tahun 1992 dan saat itu saya bisa meraih medali perak untuk kelas FIN Putri. Di final saya bertemu dengan China Taipei. Nah saat itu kita skor sama 4-4. Tetapi karena penilaian superior itu dimenangkan oleh China Taipei. Tetapi walaupun dapat perak, tapi rasa bangga di hati saya itu buat Indonesia sangat luar biasa. Saat ini saya masih melatih untuk taekwondo. Di tahun 2015 sampai 2019 saya sempat menjadi Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Taekwondo Indonesia dan saya juga bisa membawa atlet-atlet untuk SEA Games 2015, 2017 dan terakhir saya juga bisa membawakan saya jadi manajer untuk Asian Games 2018 yang Indonesia untuk pertama kalinya bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia atas nama Devia Rosmania. Saya sangat bangga sekali karena saya juga bisa mengantarkan atlet taekwondo Indonesia untuk bisa berprestasi. Ya, sebelum berangkat ke Olimpiade Barcelona 92, kita melakukan persiapan itu selama 8 bulan di puncak dulu itu di Puri Cipayung. Nah, sebelum kejadian ini kita ada beberapa kali event untuk tryout. Pertama tryout di America Open. Di America Open di situ di Colorado Spring, alhamdulillah saya juga mendapat medali perunggu. Kemudian di tahun 92 juga kita berangkat ke Eropa Open. Di Eropa Open alhamdulillah saya mendapatkan medali emas final dengan dari Greece, Athena. Kemudian tahun 92 baru kita ke Olimpiade dengan bekal beberapa kali tryout. Jadi kita sudah punya beberapa tipe permainan, makanya kita yakin waktu di Olimpiade Barcelona di bawah asuhan Mas Alex kita bisa dengan yakin di situ bahwa kita bisa. Saat ini saya juga membina 3 dojang di Jogja, di dojang PTC Potongan Taekwondo Club, terus Unit 403 dan ada KM Harjo. Nah, di sini juga saya ingin membina atlet-atlet. Memang kebanyakan atlet saya adalah atlet-atlet atlet-atlet kadet, prakadet sampai junior. Dalam pembinaan memang harus jangka panjang. Makanya saya ingin atlet-atlet cikal bakal atlet-atlet ini kedepannya nanti bisa menjadi juara dan harapan saya itu nanti taekwondo Indonesia, prestasi taekwondo Indonesia juga akan bisa mengulang kejayaan atlet-atlet seperti yang lalu. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Mas Alex saat di Olimpik pelatnas Olimpik 92. Mas Alex sangat keras membimbing kami sehingga kita tahunya cuma latihan istirahat tanpa ada kegiatan yang lainnya gitu. Jadi mungkin kita di sana di satu tempat yang jauh dari keramaian. Nah itu mungkin jadi biar kita fokus untuk berlatih. Nah memang suatu prestasi bisa tercipta itu karena kita juga harus ada pengorbanan. Ya, jadi motonya kita bersakit-sakit dulu, kita berdarah dulu saat berlatih, tetapi kita akan menuai, kita akan kita akan tersenyum saat kita nanti bertanding dengan meraih prestasi. Selain di Olimpik 92, kemudian di 93 saya juga bisa dibawa sama Mas Alex itu ke kejuaraan dunia dan itu juga sama juga saya juga bisa meraih medali perak. Saat itu saya dikalahkan sama Isabella Cruzado dari Spanyol. Itu ada pengalaman tersendiri karena untuk yang lainnya itu pengalaman. Jadi saya sudah menang 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, hanya kurang 20 detik terakhir saya kecolongan. Nah itulah jadi suatu pelajaran bagi saya dan semuanya. Mungkin kita harus tetap fokus sampai titik selesai
baru kita ini. Jadi kita tidak boleh terbuai dengan kita sudah menang 1, 2, 3, ternyata di titik terakhir, di detik terakhir, 20 detik terakhir saya bisa kecolongan. Akhirnya nilainya terbalik. Nah, itu pelajaran buat saya dan mungkin bisa pelajaran buat yang lainnya juga. Harapan saya Taekwondo Indonesia semakin maju dan Taekwondo juara. Ya, seorang atlet harus mempunyai tendangan andalan atau pamungkas lah ya. Jadi kita memang tidak usah terlalu banyak kita bisa saat pertandingan itu kita hanya perlu beberapa senjata saja yang tendangan yang bisa menjadi andalan kita untuk mencuri poin. Memang untuk saat ini dengan yang lalu itu memang berbeda karena saat yang lalu andalan saya adalah saya memang tipe permainan udah defense, jadi saya bisa counter mat badat sama dui jagi. Jadi kaki kanan kiri harus punya fungsi masing-masing. Kalau memangnya kanan saya bisa counter dui jagi, kiri saya bisa counter dui furigi. Kalau kanan juga nanti bisa mat badat, kalau yang kiri bisa pakai peta jagi. Nah, kalau saat ini memang kebanyakan sekarang pakai checking. Tetapi tidak menutup kemungkinan tendangan dui jagi itu paling aman dan kalau saat ini dui jagi poinnya banyak sekali. Dulu dui jagi hanya 1, sekarang dui jagi bisa poinnya jadi 4, jadi lebih banyak. Jadi kalau mamanya mau cari poin yang banyak, ya harus kita mencari poin yang lebih banyak. Saya akan tunjukkan teknik untuk dui jagi. Jadi dui jagi itu adalah tendangan ke belakang, tendangan back kick, ya itu sangat aman sekali sebetulnya karena kita juga semua akan terlindung. Dui jagi, ya dari sini biasanya orang akan nyerang, jadi dui jagi biasanya saya bisa untuk counter, ya dui jagi untuk counter. Aman kenapa? Karena badan kita di belakang, jadi dia pun mau counter sama kita akan sulit. Ya, tapi jangan sampai dui jagi kadang-kadang muter, jadi itu bunuh diri namanya. Ya, dui jagi, ya. Terus bisa juga counter yang nilainya gede sekarang adalah sasaran kepala, itu bisa 5, kita bisa pakai dui furigi. Dui furigi. Ya, jadi sasaran kepala, sasarannya sama dari telapak kaki. Ya, untuk yang sekarang biasanya itu hanya checking. Bisa juga checking ini, checking tendang kepala juga, checking tendang kepala juga. Jadi tendangan harus ada beruntun, jangan hanya satu-satu. Demikian mungkin, semoga bermanfaat. Apa kabar? Tahun 1992, di mana kita sudah mencetak juara Olimpiade atas nama Rahmi Kurnia dan Susilowati. Selain itu masih ada 3, Richard, Jeffrey, dan Xiaolun. 2 atlet putri ini kita awali lagi dari Rahmi Kurnia. Rahmi Kurnia adalah atlet yang menurut Master Alex adalah atlet yang luar biasa karena dia sudah mendapat medali di 2 event yang paling akbar, Olimpiade dan kejuaraan dunia di Barcelona. Anak ini mental bertandingnya luar biasa. Apa yang diberikan, latihan apa saja yang diberikan di dunia semua, sehingga pada saat bertanding meskipun lawannya jauh lebih tinggi, dia bisa mengalahkan. 5 atlet yang kita tanggung adalah hasil sisa dari SEA Games. Dari SEA Games mereka nggak dipakai, justru malah masuk ke Olimpiade. Tapi Master Alex memberikan satu motivasi, kalian adalah seperti atlet buangan, tunjukkan kalian di Olimpiade nanti kalian harus berhasil. Dengan berhasilnya 2 atlet putri kita dan 2 putra kita,
di Olimpiade, sudah saatnya PBTI menggeber, memompa, membuat lawan TC jangka panjang supaya bisa kembali berjaya di Olimpiade. Sedikit tambahan dari Master Alex. Pada saat itu kita latihan dengan segala fasilitas yang sangat sederhana, tetapi teamwork kita solid. Ada Pak Kris Wiluan yang selama TC itu kita tryout ke luar negeri, meskipun dengan biaya yang sangat sederhana, kita latihan keliling ke Eropa, ke luar negeri, dan Pak Kris sendiri ikut mendampingin. Jadi teamwork kita ada Pak Kris, Anton Kamajaya, Ganis, Endang, saya sendiri, kita berjuang sehingga sukses. Perlu orang-orang seperti Pak Kris ini dicari untuk mendukung olahraga di Indonesia, terutama olahraga yang terukur, olahraga perorangan. Taekwondo saatnya mengibarkan merah putih lagi di event internasional. Itu bisa.